Lagi lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mini riset yang berjudul Perbaikan Tanah dengan Geoteknik TPA Tadukan Raga Deli Serdang. Dengan anggota kelompok yang pertama saya Amir Farid Aziz, yang kedua Yogi Fernanda, Cornelius Hutagalo, Ahmad Syarfi Ariandi Tanjung, Fahri Nanda, Muhammad Irhamna, dan Naila Abinazwa. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang tempat pemrosesan akhir TPA adalah bagian penting dari pengelolaan timbang padat karena mereka adalah tempat akhir pembuangan sampah. Namun, kondisi tanah di lokasi sering kali menyebabkan tantangan teknis yang terkait dengan keberadaan TPA. Tanah di daerah TPA seringkali memiliki sifat fisik dan mekanik yang tidak mendukung, termasuk daya dukung yang rendah, kemungkinan penurunan settlement, dan ketahanan terhadap beban yang rendah. Latar belakang geoteknik adalah material buatan berbasis polimer yang memiliki berbagai fungsi, seperti memperkuat tanah, memfilterisasi, menurunkan air, dan berfungsi sebagai lapisan kedap air. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan geosintetik untuk perbaiki kondisi tanah di area TPA. Ini dilakukan dengan melihat sifat mekanik tanah sebelum dan sesudah penggunaan geosintetik, serta bagaimana penggunaan geosintetik berdampak pada kestabilan dan pengelolaan TPA secara keseluruhan. Selanjutnya akan dibacakan saya maksud dan tujuan. Studi ini diharapkan dapat memberikan dasar ilmiah yang mendukung perbaikan teknis pengelolaan TPA yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif penggunaan material geosintetik untuk memperbaiki kondisi tanah di TPA, khususnya terkait dengan peningkatan stabilitas, daya dukung tanah, dan pengendalian dampak lingkungan. Memberikan rekomendasi teknis untuk implementasi penggunaan geosintetik dalam pengelolaan TPA yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Gambaran umum TPA. TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, komprehensif, dan berjangka panjang yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah, mulai dari sumber sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan antara di TPS atau tempat pembuangan sementara, dan pengelolaan akhir di TPA. Dapat tercipta sistem pengelolaan sampah yang komprehensif yang meliputi pengomposan dan daur ulang sampah. Sistem pengelolaan sampah di TPA terdiri dari sistem open dumping, sistem controller, landfill, dan sanitary landfill. Sistem open dumping merupakan sistem pengelolaan sampah tertua dan paling sederhana yang biasa digunakan di negara berkembang. Sistem controller landfill adalah sistem open dumping yang diperbaiki atau ditingkatkan yang merupakan transisi antara teknik open dumping dan sanitary landfill. Hal ini dilakukan dengan cara menimbun, meratakan, mengompres sampah, kemudian menutupinya dengan lapisan tanah dalam jangka waktu tertentu untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Sistem sanitary landfill adalah salah satu cara pengelolaan sampah yang terkelola. Prinsip dari cara ini adalah membuang sampah menumpuk pada tempatnya, menempatkannya
kemudian menutupinya dengan tanah. Bab 3 metodologi. 3. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian berada di TPA Tadukan Raga Deli Serdang. TPA Sampah Tadukan Raga Deli Serdang memiliki luas 7,5 hektar. Terletak di Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia. Gambar desain. Pada gambar 1 menunjukkan dua ilustrasi penampang melintang dari konstruksi timbunan di atas tanah lunak. Pada gambar pertama, konstruksi terdiri dari lapisan timbunan yang berada di atas tanah lunak. Dengan penambahan perkuatan di sisi lereng timbunan, perkuatan ini digunakan untuk menjaga stabilitas struktur dan mencegah kegagalan seperti longsor akibat karakteristik tanah lunak yang memiliki daya dukung rendah. Pada gambar 2 menampilkan situasi serupa, namun memberikan tambahan informasi mengenai potensi masalah pada tanah lunak, seperti adanya zona lemah setempat dan lubang dalam tanah. Zona lemah ini dapat menjadi sumber ketidakstabilan, sehingga perencanaan perkuatan yang tepat menjadi sangat penting. Penanganan seperti ini sering diterapkan pada proyek-proyek konstruksi seperti jalan raya, rel kereta api, atau tanggul untuk memastikan kestabilan struktur di atas tanah dan kondisi geoteknis yang kurang ideal. Bab 4. Pembahasan. Pengertian geosintetik. Geosintetik adalah bahan rekayasa yang terbuat dari polimer seperti polyester, polipropilena, atau polietilena yang digunakan dalam berbagai proyek teknik sipil. Bahan ini dirancang untuk memenuhi fungsi tertentu seperti memperkuat struktur, memisahkan lapisan, menyaring, atau melindungi dalam konstruksi. Geosintetik sering dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur, pengolahan limbah, stabilitas tanah, serta pengendalian erosi. Material ini dikenal sebagai solusi yang efisien karena memiliki karakteristik yang ringan, kuat, dan tahan lama terhadap beban berat. Jenis-jenis geosintetik. 1. Geotekstil. Material berupa kain berbahan serat sintetis atau misalnya polipropilena atau polyester. Fungsinya untuk filtrasi, perkuatan, pemisahan lapisan tanah, dan drainase. Kedua, ada geomembran, lembaran kedap air berbahan polimer, berfungsi sebagai lapisan penahan untuk mencegah perembesan cairan seperti lindi di TPA. Ketiga, ada geogrid, material berbentuk grid atau jaring yang kaku atau semi kaku, berfungsi meningkatkan daya dukung tanah dan stabilitas lereng. Keempat, ada geosel, struktur berbentuk 3 dimensi menyerupai sarang lebah yang biasanya terbuat dari polietilena, berfungsi memperkuat permukaan tanah dan mengurangi erosi. Kelima, ada geomat, material berbentuk lembaran fleksibel dengan struktur berpori, berfungsi melindungi permukaan tanah dan dari erosi. Keenam, ada geokomposit, kombinasi dari 2 atau lebih jenis geosintetik, atau misalnya geotekstil dan geomembran, berfungsi menyediakan solusi multifungsi seperti perkuatan dan drainase sekaligus. Dan yang terakhir ada geosintetik clay liner atau GCL, lembaran komposit yang mengandung lapisan tanah liat atau bentonit dan geosintetik, berfungsi sebagai penghalang kedap air tambahan. Fungsi geosintetik. Fungsi utama geosintetik adalah untuk perkuatan atau reinforcement, meningkatkan daya dukung dan stabilitas tanah. Kedua, untuk pemisahan atau separation,
mencegah pencampuran antara dua jenis tanah atau material konstruksi yang berbeda. Ketiga, ada filtrasi atau filtration, memungkinkan air mengalir melalui tanah sambil mencegah partikel tanah terbawa. Keempat, ada drainase atau drainage, mengalirkan air atau cairan lainnya untuk mencegah akumulasi yang dapat merusak struktur. Kelima, ada penghalang atau containment, mencegah cairan atau gas merembes ke lingkungan sekitarnya. Lanjut. Keefektifan penggunaan geosintetik. Dikarenakan tidak ada data yang didapatkan pada survei ini, jadi akan kami jelaskan berdasarkan referensi data dari sumber lain yang kami dapatkan. Secara umum, penelitian dan praktik lapangan telah menunjukkan bahwa penggunaan geosintetik di TPA efektif untuk 1. Meningkatkan daya dukung tanah hingga 50% sampai 100%, tergantung jenis material geosintetik yang digunakan. Yang kedua, meningkatkan stabilitas lereng atau meningkatkan pos hingga besar 1,5 dalam kondisi optimal. Ketiga, mengurangi deformasi tanah dan risiko kerusakan struktur. Namun, efektivitas ini sangat bergantung pada desain, jenis geosintetik, dan kondisi geoteknik spesifik di lokasi TPA Tadukan Raga. Studi lapangan atau simulasi numerik pada lokasi tersebut akan memberikan data yang lebih akurat. Yang kelima, simpulan. Kesimpulan dari mini riset mengenai perbaikan tanah dengan geosintetik di TPA menunjukkan bahwa penggunaan geosintetik seperti geotekstil, geogrid, geomembran, dan geosintetik clay liner atau GCL merupakan solusi yang efektif untuk meningkatkan daya dukung tanah, stabilitas struktur timbunan, serta mengurangi risiko deformasi akibat beban limbah. Material geosintetik terbukti mampu mengurangi potensi kebocoran lindi melalui lapisan kedap air dan sistem drainase yang efisien, sehingga melindungi tanah dan air tanah dari kontaminasi zat beracun. Demikian dari hasil presentasi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, boleh. Silakan Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dadang Rusmana dari perwakilan kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya, apa kelebihan dari penggunaan geosintetik dibandingkan metode tradisional? Terima kasih. Terima kasih Dadang. Apakah ada yang lain ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya. Saya Perkenalan diri dulu. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Waalaikumsalam. Sumiaji. Saya Dia Sumiaji dari kelompok 4 ingin bertanya, apa itu geosintetik? Ya, terima kasih Tias. Apalagi apa ada yang lain ingin bertanya? Awak. Pada Yuniaroi bisa dipersilakan untuk bertanya.
Pada Iksan Punyangga mungkin bisa bertanya. Saya ingin bertanya, Baik, moderator. saya mana nih? Iksan Baik, saya Pujangga. Iksan Pujangga dari kelompok 4 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan GCL dan apa fungsinya? Baik, terima kasih. Terima kasih Iksan. Nabil silakan. Saya Nabil Setiawan dari kelompok 1 ingin bertanya. Ya, Tolong silakan. sebutkan jenis-jenis geosintetik. Terima kasih. Terima kasih. Mufti dipersilakan untuk bertanya. Ada mungkin yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mufti Maulana ingin bertanya. Ya, silakan. Sabar. Apa pengaruh geosintetik terhadap lingkungan di sekitar TPA? Terima kasih. Apalagi ada yang mau nanya? Saya ingin bertanya. Ya. Silakan, Haikal. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa tujuan mini riset ini? Ada lagi yang... Udah, itu aja. Ya, itu aja. Ada lagi yang lain yang bertanya? Saya. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dari kelompok 1. Izin bertanya, apa fungsi utama dari material geosintetik? Terima kasih. Terima kasih pada Arif. Apalagi mungkin akan kami jawab untuk sesi jawabannya. Silakan jawab Lawi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yuyun. Bagaimana geosintetik digunakan untuk mengurangi resiko kebocoran lindi di TPA? Geosintetik seperti geomembran dan GCL menciptakan lapisan kedap air yang mencegah cairan lindi meresap ke tanah, serta meningkatkan efektivitas sistem drainase. Apakah sudah jelas? Yun, udah jelas Yun? Oke. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Mufti. Apa pengaruh geosintetik terhadap lingkungan di sekitar TPA? Geosintetik mengurangi pencemaran air tanah dan air permukaan, membatasi emisi gas rumah kaca, meminimalkan bau, dan melindungi habitat di sekitar TPA. Apakah sudah jelas, Mufti? Jelas, makasih Nel. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Iksan. Apa yang dimaksud dengan GCL dan apa fungsinya? GCL atau Geosynthetic Liner adalah lembaran komposit yang mengandung lapisan tanah liat atau bentonit dan geosintetik. Fungsinya sebagai penghalang kedap air tambahan. Apakah sudah jelas, Iksan? Siap, mantap, jelas. Selanjutnya saya akan menjawab dari Haikal. Apa tujuan utama dari mini riset ini?
Tujuannya itu untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan material geosintetik dalam meningkatkan stabilitas, daya dukung tanah, dan pengendalian dampak lingkungan di TPA. Apakah sudah jelas, Haikal? Jelas. Oke, terima kasih Haikal. Saya menjawab dari Nabil Setiawan. Apa saja jenis-jenis geosintetik? Geosintetik itu ada beberapa hal. 1. Geotekstil, 2. Geomembran, 3. Geogrid, geosel, geomat, geokomposit, geosintetik linear, atau GCL. Gimana Nabil? Baik, terima kasih Cornelius. Semoga harimu sehat selalu ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dias Muyaji dari kelompok 4. Apa pengertian dari geosintetik menurut dokumen ini? Geosintetik adalah produk polimer atau plastik buatan manusia yang digunakan untuk mengatasi masalah konstruksi pada geosintetik. Apa sudah jelas, Dias Sumeji? Baik, sudah jelas. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Dadang, kelompok 4. Yang pertanyaannya, apa kelebihan dari penggunaan geosintetik dibandingkan metode tradisional? Kelebihan geosintetik antara lain ringan, mudah dipasang, tahan lama terhadap kondisi lingkungan, efisien secara biaya, dan ramah lingkungan. Pas, Pak Dadang Rusmana. Sangat jelas, oke. Terima kasih, Dadang. Saya akan menjawab dari pertanyaan Arif. Fungsi utama dari material geosintetik. Fungsi utamanya itu meliputi perkuatan, pemisahan, filtrasi, drainase, dan penghalang. Gimana Arif? Cocok? Mantap, Nel. Terima kasih. Demikianlah hasil dari presentasi kelompok 5 kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.